Halo, shalom semua. Wah, senang kita bisa kembali belajar bersama Ibu Retno. Hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Yesus. Nah, materi kita akan membahas Yesus teladanku. Nah, jadi dalam pembelajaran kita kali ini kita akan melihat bersama sifat-sifat Yesus yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita belajar bersama. Kita tahu semua bahwa dalam kehidupan Tuhan Yesus itu sangat kontroversial, ya. Tuhan Yesus itu memiliki kehidupan yang luar biasa, dan di masa hidupnya ketika di dunia, Yesus seringkali berbenturan dengan para pemimpin agama dan juga tokoh-tokoh. Nah, mereka merasa dirinya paling hebat, ya, karena mereka merasa mereka adalah penjaga hukum Taurat, ya, mereka adalah orang-orang yang menjaga bait suci, maka mereka menganggap diri mereka yang tahu betul, ya, tentang hukum-hukum yang ada di dalam hukum Taurat, sehingga mereka menganggap bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Kira-kira tindakan-tindakan apa saja yang Yesus lakukan dan apakah bertentangan dengan hukum Taurat atau sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tuliskan di dalam firman Tuhan. Ya, mari kita lihat bersama pembelajaran kita. Pertama, mari kita melihat dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Di dalam kisah Injil ini bercerita tentang Yesus bertemu dengan orang yang mengalami sakit kusta. Pada masa itu, orang yang sakit kusta dianggap sebagai kutukan dari Allah. Sehingga banyak orang yang menjauhi karena mereka takut ditulari oleh penyakit itu. Tetapi di sini kita melihat Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus mengulurkan tangannya untuk menjamah orang sakit kusta itu. Dan seketika itu sembuhlah. Ya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Apakah hal ini bertentangan dengan hukum Taurat? Tentunya tidak. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang mengalami sakit ini, di sini sifat Yesus muncul, yaitu bahwa Yesus peduli kepada yang menderita. Ya. Nah, ini yang kita dapat teladani dari Yesus, bahwa Yesus memiliki kepedulian. Ketika semua orang pergi menjauh, ketika semua orang menghindari, Yesus mau peduli kepada mereka. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita melihat ini yang terjadi, ada teman kita yang sedang duduk seorang diri, gitu ya, atau ada teman kita yang sedang mengalami mungkin kesusahan, kesedihan, ya. Lalu, what you gonna do? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membiarkan mereka dalam kesendirian? Apakah kamu akan membiarkan mereka dalam kesusahan mereka? What you gonna do? Apa yang akan kamu lakukan? Untuk menjawab pertanyaan itu, tentunya teman-teman pasti tahu betul, ya, bagaimana sikap yang ditunjukkan sebagai anak-anak Tuhan untuk meneladani Yesus yang peduli. Kita juga bisa menunjukkan kepedulian kita. Kita bisa menghibur mereka. Kita bisa ada bersama-sama dengan mereka. Kita bisa katakan bahwa kamu adalah teman yang spesial. Saya peduli sama kamu. Jangan lupa teman-teman atau anak-anakku, ya, bahwa Yesus pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengawasi kita siang malam, ya, setiap detik. Yesus menunjukkan kepedulian. Jadi, dalam pembelajaran kita yang pertama ini, sifat Yesus yang pertama menunjukkan kepedulian. Kita bisa ikuti teladan Yesus, peduli kepada mereka yang menderita. Kemudian di dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai 30, ya. Kita lihat, ada yang bisa menebak cerita apa ini? Betul, ini adalah perempuan Samaria. Pada waktu itu, di Sikar, Yesus pergi ke sumur yang dinamai sumur Yakub. Saat kehausan, Yesus meminta minum dari perempuan Samaria.
Perempuan ini datang setiap pukul 12 siang. Padahal perempuan-perempuan lain biasanya datang ke sumur ini pagi-pagi. Ya, ternyata perempuan Samaria ini punya sisi kehidupan yang kelam. Itu sebabnya perempuan ini menghindari agar tidak menjadi bahan gosip. Yesus mengetahui sisi kelam kehidupan perempuan Samaria ini. Namun dia tidak menghakimi dan dia tidak menjauhkan diri seperti yang dilakukan perempuan-perempuan lain. Kita lihat sifat kedua yang dimiliki oleh Yesus adalah bahwa Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Ya. Lalu apa yang terjadi pada perempuan Samaria ini? Perempuan ini ya, karena sikap Yesus yang tidak menghakimi dan tetap mau membuka diri kepada perempuan yang tidak dikenal ini, menyebabkan perempuan ini bersukacita, bahkan menjadi penginjil pertama. Dia mengajak seluruh keluarganya, bahkan teman-temannya, untuk menemui Yesus dan juga menerima Yesus. Luar biasa ya, mau menerima, tidak menghakimi, dan Yesus mau dekat dengan mereka. Inilah keteladanan Yesus yang kedua. Dia mau membuka diri untuk orang-orang yang tersingkirkan, mereka yang dilecehkan. Teladan Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Coba nih kita perhatikan sama-sama ya. Pernahkah kalian melihat situasi seperti ini? Dijauhi oleh teman, atau mungkin diomong-omongin sama teman. Wah, jangan main sama dia anak yang gak bener lah, dia suka macam-macam perkataan-perkataan yang buruk ya, semua cerita-cerita yang tidak benar ya, semua dijadikan gosip seperti tadi ya, menghindari perempuan tadi. Atau kalian menjadi salah satunya ya, yang menghakimi, atau salah satu orang yang mungkin membuli teman-temannya. Lalu apakah ini yang mau diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua untuk kita bisa meneladani sikap Yesus yang tadi dikatakan bahwa Yesus mau dekat. Bagaimana dengan sikap kita? Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk mau menerima teman-teman kita. Apa adanya mereka? Bagaimana mereka, kehidupan mereka? Mari menerima mereka apa adanya, sama seperti Yesus lakukan. Dia menerima kita apa adanya, bahkan mengubah hidup kita menjadi bernilai bagi Dia. Bagaimana cara Yesus mengubahkan kita? Melalui darahnya yang kudus. Dia menyucikan kita. Kita adalah manusia yang berdosa, tapi Tuhan melihat kita apa adanya dan Dia mau menerima kita. Dia mau menjadikan kita bernilai bagi Dia. Nah, inilah sikap Yesus yang kedua, bahwa Dia dekat dengan orang-orang yang disingkirkan, dilecehkan, tidak diterima. Tapi Yesus mau terbuka menerima kita. Nah, jadi mari kita ikuti teladan Yesus supaya kita mau menerima keberadaan teman-teman yang ada di sekeliling kita, keberadaan orang-orang yang Tuhan kirimkan di sekeliling kita, untuk menerima mereka apa adanya. Sehingga kehidupan mereka pun diubahkan, sama seperti perempuan Samaria tadi. Dia bersukacita sehingga dia bisa membawa berkat bagi semua orang yang ada di sekelilingnya. Tadi kita sudah belajar dua sifat yang dimiliki oleh Yesus. Mari kita ingat lagi. Yang pertama, Yesus peduli pada orang yang menderita, dan yang kedua, Yesus mau dekat pada mereka. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga kita lihat di dalam Matius 7 ayat 3-5. Pada waktu itu, ini pada masa Yesus ya, ada salah satu kelompok yang sangat penting, yang dianggap penting ya pada waktu itu, disebut dengan kaum Farisi. Orang Farisi ini adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah. Mereka menganggap diri mereka sebagai kaum beragama yang saleh. Mereka ini biasanya memisahkan diri dari orang biasa karena mereka merasa hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Mereka melakukan ibadah di depan orang-orang banyak supaya dilihat bahwa hidup mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka berpuasa di hadapan orang. Mereka melakukan segala sesuatunya di depan orang-orang banyak, supaya orang melihat mereka. Nah, ini
apakah sesuai dengan sifat yang Yesus miliki? Mari kita periksa sama-sama apa yang mau Yesus ajarkan dari kaum Farisi ini. Pandangan orang Farisi dalam hal keagamaan adalah bahwa mereka percaya bahwa firman yang tertulis memang diwahyukan oleh Allah. Pada saat pelayanan Kristus di dunia, firman yang tertulis ini adalah apa yang kita sebut saat ini sebagai perjanjian lama. Tetapi mereka memberikan otoritas yang sama untuk berbagai tradisi. Orang-orang Farisi berusaha untuk mentaati berbagai macam tradisi yang ada, sama seperti ketika mereka mentaati firman Tuhan. Mereka membedakan hukum tertulis dan hukum lisan, dan mereka menekankan pentingnya mentaati hukum yang tidak tertulis. Oleh sebab itu, orang Farisi membuat tradisi dan penafsiran sendiri tentang Taurat, dan mereka mewajibkan orang Yahudi untuk mengikutinya. Akibatnya, orang-orang menjadi terbebani. Nah, banyak orang Farisi mendapat teguran dari Yesus. Yesus melihat apa yang dilakukan sesungguhnya tidak sesuai dengan firman Allah. Yesus memperhatikan kehidupan orang-orang Farisi. Dia melihat orang-orang Farisi ini selalu menghakimi orang-orang yang ada di situ, mengatakan kamu tidak benar, kamu tidak sesuai hidupnya. Jadi yang selalu merasa paling benar itu adalah orang-orang Farisi. Padahal kehidupan mereka tidak sesungguhnya mengikuti apa yang tertulis di dalam firman Allah itu sendiri. Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak suka dengan kemunafikan. Di sini sifat yang ketiga adalah bahwa Yesus membenci kemunafikan. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang merasa paling benar, orang yang merasa paling hebat dan sesuai dengan apa yang diikuti, padahal belum tentu kita melakukan seperti itu. Kita bukan manusia yang sempurna. Bukan menjadi hak kita untuk menghakimi orang lain, mengatakan bahwa hidup mereka tidak saleh, hidup mereka tidak kudus, hidup mereka tidak suci. Ya, Tuhan tidak suka seperti itu. Ya, Tuhan mengingatkan di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 2. Jangan menghakimi. Ya, dikatakan di sini, janganlah kamu menghakimi orang lain supaya Allah tidak menghakimimu. Jika kamu menghakimi orang lain, Allah juga akan menghakimimu, seperti kamu menghakimi orang itu. Bagaimana cara kamu memberi kepada orang lain, demikian juga cara Allah akan memberi kepadamu. Jadi, mari kita hati-hati ketika kita bersikap dan melihat perbuatan orang lain. Kita tidak perlu memberi penilaian kepada mereka dengan cara menghakimi mereka. Yesus membenci kemunafikan. Mari kita hidup, perhatikan hidup kita sendiri. Ya, sesuaikan hidup kita. Mari belajar seperti Yesus yang rendah hati untuk selalu mengikuti apa isi firman Tuhan dengan benar. Ya, mari memperbaiki diri lebih dulu, supaya kita tidak melihat kesalahan orang lain jauh lebih besar daripada apa yang kita miliki. Ya, sekali lagi Yesus mengingatkan, jangan menghakimi, dan Yesus membenci kemunafikan. Jadi mari kita memiliki sifat seperti Yesus ini untuk kita tidak hidup munafik. Ya, terlihat baik di luar tetapi di dalam tidak benar. Gitu ya. Jadi inilah sifat Yesus yang ketiga, ya. Yesus membenci kemunafikan. Lalu bagaimana Yesus bisa bertahan menjadi teladan? Ya, di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 43 memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Anak-anakku, apa yang membuat Yesus bisa menjadi teladan adalah dia punya hubungan yang baik dengan Allah Bapa. Dia datang kepada Bapanya, berdoa kepada Bapanya. Dan yang terpenting lagi adalah dia tidak mengandalkan diri sendiri. Dia mengandalkan Allah Bapanya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Yesus adalah kehendak Allah Bapa. Dan yang terpenting juga di sini adalah bahwa Yesus berdoa buat kita. Di dalam Lukas 22 ayat 32 dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf,
kuatkanlah saudara-saudaramu. Apa artinya? Ketika kita sudah diubahkan oleh Yesus, kita bisa menjadi teladan buat mereka juga. Jadi artinya, sudahkah kita melibatkan Tuhan atau Allah kita ketika kita menjalani kehidupan ini? Sudahkah kita memulai hari kita bersama dengan Tuhan? Dan yang paling penting adalah biarkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Pada saat kita berdoa, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan banyaknya keinginan-keinginan kita. Tuhan, saya mau A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Kita serahin, tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kali ini, Yesus mengingatkan kita bagaimana Dia bisa menjadi teladan. Hubungan spiritual yang kuat. Hubungan yang dekat dan akrab dengan Allahnya, dengan Bapanya, dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi anak-anak, mari kita belajar memiliki sifat-sifat ini dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri untuk menjadi teladan kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan. Ya, jadi kita diingatkan, mari memulai hari bersama Tuhan. Kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini adalah bahwa jadikan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita bisa memiliki sifat-sifat Tuhan. Apa saja sifat yang dimiliki oleh Yesus? Yang pertama, peduli kepada yang menderita, dekat dengan mereka yang dilecehkan, dan membenci kemunafikan. Lalu, kunci keberhasilan untuk memiliki sifat ini adalah memiliki hubungan yang dekat dan akrab dengan Allah Bapa. Nah, itulah adik-anak pembelajaran kita, dan biarlah kita mengikuti Yesus yang adalah teladan kita. Memiliki sifat Yesus supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Sampai ketemu di pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.